Jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustadz, ini provokasi ini, merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak. So sweet, Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak, sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu, sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya kita nasehati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu. Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal. Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i dan umrah. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak? Sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cinta kepada anak itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang, beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan. Orang jatuh cinta ini bisa gila, Pak. Laki-laki yang gila. Namanya Qais. Perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila.
Mohon maaf kalau ada bule. Maka disebut dia dengan Laila Majnun. Padahal yang gila itu Qais. Tak disebut Qais Majnun. Laila Majnun. Artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya datanglah orang bertanya kepada dia. Adunya turidu alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, ya. Kalau kau disuruh pilih dua, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Ada dua pilihan ini. Ada dunia, ada Laila. Mana yang kau pilih? Dijawablah Qais. Lahubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di selop sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ini bisa bapak pakai untuk ibu. Bang, mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata bapak, debu yang menempel di sendalmu lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isinya. Apa kata ibu itu menjawab? Itu kan ceramah Ustaz Somad. Dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila, itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit, gila habis semuanya hanya untuk cinta kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Mau berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat ONH+. ONH Plus paling murah 100 juta. Yang mau dibangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua, orang bisa masuk neraka. Makanya disebut berbuat baiklah kamu wa anfiqu min thayyibat, yang baik-baik saja. Berapa banyak orang di Indonesia untuk menyenangkan hati orang tuanya dia korupsi. Ya Allah, aku tahu korupsi ini haram, tapi untuk menghajikan emakku ya Allah. Kata malaikat, saya enak otak kau aja, kata dia. Makanya dalam hadis itu udah dikunci, innallaha thayyibun, Allah tu maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh? Mencuci. Mencuci itu baik, tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing? Mencuci mesti pakai air mutlak, air suci, tahir. Berwuduk dengan air tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada Bu Suci kalau ada yang menonton. Kita ketika sedang berada di alam medsos itu, kita keluar dari alam nyata. Bapak Ibu mau tak mau, suka tak suka, coba rasakan dengan perasaan ketika masuk ke dalam alam Instagram, komen di YouTube, di Facebook, itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri. Tapi ketika handphone kita matikan, kita kembali ke alam sadar kita. Jadi banyak kita yang terpicu, terpukau, tersihir dengan medsos, lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya, dan jejak digital amat sangat kejam. Memang saya selamat itu karena pertolongan Allah, karena doa-doa orang-orang soleh, doa-doa termasuk Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya saya tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut partai. Hanya menyebut sifat. Hanya menyebut tabiat. Nah, itu maka sulit orang untuk tapi saya tak mau takbur. Bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan. Tapi salah satu usaha. Jadi insya Allah dai-dai muda kita ada di IKMI itu Pak. IKMI Pekanbaru 600 ustadznya. MDI 1000. Jadi MDI dan IKMI itu 1600.
belum lagi IKADI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, belum lagi ustadz yang tidak terikat dengan organisasi. Maka bisa jadi ustadz di Pekanbaru 3.000 ustadz dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru 1.200.000. Jadi perlu memang pelatihan-pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum, selamat dari UU ITE, selamat dari macam-macam. Tapi yang paling jelas kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika tahun ke-6 Hijrah, Nabi pergi dari kota Madinah menuju Makkah. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih berkuasa, Abu Sufyan. Lalu kemudian ketika Nabi akan masuk, mereka tidak kasih masuk. Berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, 22 km dari pusat kota Makkah. Dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian di situ ada tanda tangan Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? Kalau engkau Rasulullah, tak mungkin kami melawan engkau. Lalu kata Nabi kepada Ali, hai Ali, buang Rasulullah itu, ganti dengan Abdullah. Muhammad anak Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah. Artinya apa? Ada strategi yang dijalankan oleh Nabi SAW. Tidak hantam kromo, bantai saja. Apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun. Kalau engkau melihat singa menampakkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Itu bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi memang mesti berhati-hati, antisipasi, mesti ada mengingat nasihat orang. Dan saya kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, dengan tuan guru, apa masukan-masukan untuk saya. Ada kawan-kawan ceramah di advokat, pengacara, apa ya, mereka sampaikan semua. Tapi balik lagi kepada kalau kita sudah berusaha optimal, terjadi juga qadar Allah. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus juga sebagai pengingat untuk saya, supaya kita menjalani ini. Intinya hidup ini tidak pernah ada selesai as-sira' bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Itu sudah sunnatullah. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak Ibu, kalau kebetulan ada teman yang kira-kira selalu mengganggu, katakan begitu. Aku sabar menghadapi engkau, karena memang sudah begitu dari dulu. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Nabi, ada Abu Lahab, ada aku, dan ada kau. Terima kasih, jazakumullah khairan.